Perkenalkan di sini saya akan menjadi moderator sekaligus sebagai pengisi materi juga. Bentar, apa saya bisa didengar dengan baik? Iya Bu, bisa terdengar. Oke, baik, terima kasih. Oke, jadi selamat datang semuanya. Ya, perkenalkan nama saya Chandra Suryani. Saya di sini akan menjadi moderator dan juga menjadi pengisi materi bersama dengan pemateri kita ya. Bukan ibu ya, jangan ibu dulu ya, Kak aja gitu ya. Kak Iswi. Kayaknya deh. Gitu ya. Kak Iswi atau Kak Ica ini? Kak Ica aja. Kak Ica. Oke, baik. Dan jadi saya di sini Yani, saya bisa dipanggil Kak Yani sama Kak Ica akan menemani kalian untuk membahas mengenai kesalahan pengelolaan keuangan Gen Z nih ya, kayak rata-rata Gen Z nih ya. Kalian belajar dari Gen Y nih, kita Gen Y ya Kak Ica ya. Iya, udah agak-agak ding sedikit ya. Hampir ujung-ujung umurnya. Jadi Kak Ica ada di peralihan Gen Y Gen Z ini ya. Kalau saya masih Gen Y tulen ini. Oke. Sebelum itu ya silakan adik-adik, kakak-kakak, kakak semua silakan jangan check in di dalam ini. Bisa dilihat di sini dan kemudian setelah didengarkan dengan baik materinya, nanti di akhir kita akan ada kuis dan akan ada 2 gift, yaitu 2 voucher GoPay. Bukan voucher sih, langsung isi ya, langsung kita isikan GoPay-nya gitu. Ya nominalnya nggak banyak-banyak sih, tapi lumayan lah kalau mau beli apa ya, makan siang bisa. mau beli makan siang bisa banget. Hari ini makan siangnya gratis kalau kalian menang. Nih ya, jadi 2 orang dengan nilai tertinggi nanti di kuis itu akan kita kasih voucher GoPay. Dan kemudian tapi ini syaratnya adalah non ITK partisipan ya. Jadi kalau misalnya ada yang ITK ya kita gugurkan, kita ambil yang bawahnya gitu. Oke. Kita kenalan dulu sama yang akan mau memberikan bukan materi ya. Kita bukan lecturing di sini ya Kak Ica ya. Bukan. Kita di sini sharing. Jadi kita di sini sharing. Betul sekali. Kita di sini sharing. Jadi adik-adik sekalian, tolong ini kalau mau dibuka mic-nya nggak apa-apa ya, nggak masalah gitu. Jadi soalnya kita di sini tipenya sharing, kita bakal tanya-tanya juga. Kita kalau kalian punya pendapat juga boleh diutarakan ya. Oke, kenalan dulu. Tadi sudah Kakak kenalkan namanya, nama Kakak Yani ya. Dan kemudian perkenalkan Kakak di S1-nya di Teknik Kimia di National Tsinghua University Taiwan tahun 2009 sampai tahun 2013. Sudah lama kan ya? Udah ketahuan umurnya berapa nih? Dan masih kelihatan ini kok muda. Oh, masih kelihatan muda ya. Oke, S2-nya ambil banting setir dari Tekim ke TL, ke Teknik Lingkungan. Tapi tetap di universitas yang sama, di kampus yang sama di Taiwan. Dan Kakak ambil keahlian pencemaran udara dan bidang minatnya memang ada di pengendalian pencemaran udara dan climate change sebenarnya. Oke, Kak Ica, silakan kenalan. Oke, jadi assalamualaikum semuanya teman-teman yang ada di sini. Perkenalkan, nama saya Isma Herunis Aryani, tapi bisa dipanggil Ica ya, biar kita lebih akrab. Jadi dipanggilnya Kak Ica aja cukup. Jadi saya S1-nya itu di Istanbul Technical University. Kalau ada yang pernah dengar Istanbul atau Turki mungkin ya kan? Mungkin beberapa tahun yang lalu sempat hits beberapa film Turki, atau mungkin kalian ada yang berkesempatan mungkin pernah berkunjung atau jalan-jalan ke Turki gitu kan. Nah, jadi saya S1 dan S2-nya itu tuh sama, saya setia pada teknik lingkungan. Jadi dan juga setia pada kampusnya ya. Jadi saya juga S1 dan S2 di kampus yang sama, Istanbul Technical University. Jurusannya juga teknik lingkungan. Saya lulus 2019, lulus S2-nya. Jadi mungkin bisa ketebak juga ya umurnya berapa. Dan keahlian saya itu berada di limbah padat, atau mungkin kalau misalnya kita tahu itu di sampah ya, lebih tepatnya. Bidang minatnya juga berada di pengelolaan limbah padat atau pengolahan sampah.
Seperti itu. Mungkin cukup Oke. perkenalannya dari saya. Terima kasih, Kak Yani. Oke. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan dulu soal kita nggak nih? Atau nanti aja ya? Kita bahas materi dulu Iya, kali boleh ya. disimpan gitu ya pertanyaannya. Dan kita di sini Boleh disimpan. benar-benar hanya sharing, bukan yang kita nanti mengajar, yang serius terus mikir gitu, enggak ya. Jadi kalian bisa having fun di sini, bisa tanya-tanya bebas, oke? Oke deh. Sekarang kita bahas dari yang pertama nih ya, Kak. Nah, ada yang tahu YOLO dan FOMO nggak? Kira-kira adik-adik. Ada yang tahu YOLO dan FOMO nggak? Boleh di on mic ya? Ada yang tahu YOLO? FOMO? Ada nggak kira-kira yang tahu YOLO? Halo? Harusnya pada tahu ya, YOLO dan FOMO. Sini pada tahu sih, ini motonya Gen Z banget. Gen Z ya? Gen Y ke atas sebenarnya. Iya, sebenarnya. Cuman ya pasti ada beberapa mungkin yang tahu. Silahkan kalau ada yang tahu. Ada yang tahu YOLO? FOMO? YOLO hidup cuma sekali. Oke, siapa yang tadi? Yang jawab? Siapa namanya? Salwa. Salwa Saksadia. Oke, dari mana, Dek? Samarinda, Kak. Oh, dari Samarinda. Oke. YOLO, you only live once ya. Jadi kamu hidup cuma sekali. Oke. Kalau moto FOMO ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Apa ya, Kak? Padahal ini fotonya Gen Z ya. Oke, kita langsung aja. Nah, YOLO itu you only live once ya. Kalau FOMO itu fear of missing out. Nah, dua moto ini biasanya akan dibawa orang Gen Y sama Gen Z. Jadi mereka pasti berpikirnya adalah you only live once lah. Jadi kita mikirnya gimana, bukan nanti harus bagaimana ya, tapi nanti ya gimana nanti lah. Yang sekarang ya sekarang gitu. Kita ngelihatnya cuman ke bagian itu aja. Nah, kalau FOMO itu fear of missing out. Misal kita bahas YOLO dulu deh. Nah, kalau misalkan kita pakai you only live once, itu nggak apa-apa guys. That's really okay gitu ya kalau kamu pakai moto YOLO. Tapi kalau kamu pakai moto YOLO berarti kamu harus sudah mulai memposkan keuanganmu dari sekarang. Jadi kalau misalkan kamu kok di break tadi ya? Iya, kenapa ini? Oh. Kita akan sebentar, kalau gitu kita Oke, nanti kita akan membahas tentang YOLO dan FOMO ya. Ini kita nggak tahu nih kenapa tiba-tiba all breakout room will close gitu. Kita balik ke breakout room, kita balik ke main room dulu ya Kak ya? Boleh, kita balik dulu ya Kak ya berarti ya. Nanti habis itu sama-sama kita kembali lagi ke sini. Oke. Sampai bertemu sebentar lagi. Sampai bertemu. Nah, kita balik ke YOLO. Kalau kalian mau you only live once, moto hidupnya nggak masalah, guys. Jadi karena memang kalian anak-anak Gen Z ya, kita milenial ke atas gitu ya. Kalau mau YOLO nggak masalah. Tapi mulai sekarang tidak harus ada penghasilan, tapi kalian dapat uang jajan nggak tuh dari ortu? Dari ortu dapat uang jajan kan ya? Dapat. Nah, kalau dapat uang jajan dari ortu, mulai belajar untuk ngeposkan. Ngepost tuh gimana? Misalkan nih, kamu dapat uang jajan 300.000 per bulan. Nah, kamu dapat 300.000 tuh kamu langsung bagi nih. 100.000-nya buat 100.000-nya kita buat jajan. 100.000-nya buat jalan-jalan. 100.000-nya lagi buat keperluan sekolah, misalkan beli buku lah, apalah gitu. Nah, itu kamu bisa pakai itu. Jadi kamu harus ngepost-postkan. Kalau kamu sudah ngepost-kan, kalau kamu mau YOLO, backing up uangnya tuh sudah ada di belakang. Jadi aman. Nah, kalau FOMO itu fear of missing out. Nah, ini adalah contoh saya YOLO ya, you only live once. Ada yang tahu ini mana fotonya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak kira-kira? Ya kali. Ada tebak-tebak. Ada yang pernah tahu? Kira-kira di mana? Ini di negara Asia, masih dalam tapi apa ya? Yang masih ROC tapi bukan Cina.
Apa? Ini di Macau Tower. Kalau kalian dulu suka apa tuh namanya itu? Yang ada Lee Kwang Soo-nya apa ya Kak Ica ya? Pernah nonton tuh Korea itu ya. Running Man. Nah, Running Man pernah nih dibawa ke sini nih untuk bungee jumping dari ketinggian 233 meter nih di atas laut gitu ya. Dan itu saya juga milih untuk YOLO ya, you only live once. Tapi saya sudah punya pos keuangan untuk memang mau YOLO gitu. Jadi itu memakai pos keuangan untuk senang-senang. Nah, pos tabungan lainnya nggak akan keusik gitu. Nah, kalau ada yang ngepost kayak gini terus kalian tiba-tiba pengen, nah ini namanya fear of missing out. Aku juga harus bisa gitu. Ya nggak? Aku harus juga bisa kayak gitu. Nah, fear of missing out ini kadang-kadang yang bikin Gen Z atau jadi ke atas ini ya, anak-anak milenial ini mikirnya, aku harus bisa, pokoknya harus. Orang punya iPhone 12 Max ya. Kita masih punya iPhone 12 yang biasa, aku mau yang 12 Max ya. Itu biasanya kita kayak gitu. Nah, jadinya dua hal ini yang akan nanti menciptakan kita salah mengelola keuangan. Dan ini adalah cikal bakal ke belakangnya yang nanti kita akan bahas, ini yang akan mempengaruhi kalian. Sedangkan padahal di dalam teknik lingkungan kita akan belajar pengelolaan sampah. Nah, pengelolaan sampah ini hierarki yang paling pertama adalah prevent, guys. Yang pertama itu prevent, bukan reuse recycle. Tapi yang pertama adalah prevent. Jadi kita Apa arti dari prevent? Arti prevent apa berarti? Mencegah, betul. Berarti kita mencegah terciptanya sampah ya, bukan dari sampah ada terus kita mikir gimana. Jadi yang pertama adalah bijaklah dalam ber-YOLO dan FOMO. Oke, Kak Ica. Oke, nah sekarang ini mungkin topiknya cukup relatable ya ke kehidupan kita semua. Di sini seperti yang kita lihat itu mengikuti tren HP. Ini sebenarnya juga berhubungan sama yang tadi Kayani sudah bahas, ya kan? Sebenarnya kalau tren HP ini tuh lebih ke FOMO mungkin ya. Karena misalnya kayak temennya sudah beli HP keluaran terbaru, terus kita masih ketinggalan ibaratnya dengan model yang lama. Terus nanti ngerasa nggak fit in gitu dengan gamenya, atau misalnya ada geng-geng yang geng sosialita misalnya gitu kan, itu semuanya pakainya itu misalnya HP-nya apa, terus misalnya tasnya pakainya apa, terus kalau kita nggak masuk ke dalam tidak menggunakan barang-barang yang mereka gunakan, itu kita jadi ibaratnya kita left out gitu dari geng tersebut. Nah jadi kadang kehidupan yang konsumtif seperti inilah yang sebenarnya itu tidak baik untuk lingkungan kita, seperti itu. Kita bisa next mungkin. Nah, seperti di sini ya, kalian kalau lihat di tabel ini, jadi ini adalah daftar ya, list spesifikasi HP. Kita bisa lihat di sini misalnya mulai dari memorinya, atau misalnya dari ukuran HP-nya, ya kan, dimensinya berapa, jadi besar incinya berapa, kemudian ini suara saya terdengar jelas atau putus-putus ya? Jelas, Kak. Jelas. Oke. Nah, terus selanjutnya itu misalnya dari kamera selfie-nya, dari baterainya. Kalau misalnya kalian lihat tabel ini ya, sebenarnya tidak terlalu ada perbedaan yang signifikan. Seperti itu ya. Misalnya kalau dilihat dari dimensinya, atau misalnya dari baterainya gitu, itu tuh sebenarnya tidak terlalu ada yang signifikan. Tapi kalau kita lihat di sini tahun-tahunnya itu di setiap tahun itu rilis HP baru, gitu ya kan. Jadi tahun 2018 ada seri baru, 2019 ada lagi. Jadi bahkan mungkin orang-orang itu belum sempat mendapatkan HP yang tahun 2018, tapi di tahun 2019 ini orang-orang udah ganti HP lagi, gitu loh. Nah, tindakan konsumtif seperti inilah yang sebenarnya tidak baik untuk lingkungan kita ya. Balik lagi sih, terlepas dari misalnya ya udah kan gue nih yang punya uang, kayak urusanmu apa, gue yang beli HP gitu sebenarnya ya kan. Nah, kita bisa lanjut lagi. Nah, sekarang saya mau tanya di sini, saya ingin jawaban dari kalian. Kita lihat pertanyaan di sini ya. Fitur apa yang menjadi pertimbangan kalian saat beli HP? Tolong dijawab. Fitur apa sih? Misalnya nih ada HP keluaran baru gitu. Atau misalnya kalian mau beli HP nih. Kalian tuh nyari apa sih di HP tersebut? Kan bisa beda-beda.
Memorinya, Kak. Memori Terus habis itu sama RAM-nya, Kak. RAM-nya. Memori Terus sama habis itu yang milih RAM ini pemain game nih biasanya nih. iya, memori RAM. Gak ada nih yang misalnya Baterai, kameranya Kak. bagus lah, selfie-nya gitu. Baterainya yang awet, Kak. Baterainya yang awet. Oke, belum ada yang jawab kamera nih ya. Kamera selfie bagus kan, nggak perlu pakai filter gitu. Wah, ternyata Nggak ada. enggak Kak sekarang. Oh, berarti sekarang mikirnya lebih ke baterai sama memori ya. Wow, interesting. Benar-benar. Oke, nah sekarang nih kita lihat ya, saat kamu beli HP ya kan, apakah kamu itu beli, ini kan saya yakin nih kalian punya HP nih semuanya ya kan, terus tiba-tiba keluar nih HP X nih ya kan, spesifikasinya cakep gitu, terus kira-kira kalian misalnya mau membeli HP tersebut itu karena kalian perlu atau kalian FOMO sih? Misalnya nih, kira-kira kalian ada apa ya, ada pilihan seperti itu gitu, ada kasus seperti itu. Kalian kira-kira beli karena kalian memang perlu atau kalian FOMO aja? Perlu. Memang diperlukan. Memang perlu, Kak. Oh, emang perlu ya. Gitu. Karena misalnya mungkin memorinya lebih besar gitu. Iya, yakin ya. Berarti bukan karena aduh nanti kalau ngumpul-ngumpul masa iya HP aku HP negara X gitu, sedangkan mereka negara Y gitu. Enggak ya? Enggak gitu. Oke. Oke, bagus dong berarti. Nah, terus pertanyaan terakhir. Ketika kalian membeli HP ya kan, apakah kalian itu sebenarnya membandingkan fitur-fitur yang ada di HP tersebut atau misalnya kayak benar-benar dipikirin gitu kan, oh kayaknya yang ini deh, oh kayaknya ini, atau asal ya udah asal ada baru yang keluar langsung minta ortu. Nih, yang mana nih? Dipikirin dulu, Kak. Pikirin dulu. Dipilih. Dipikirin dulu berarti ya. Pikirin, Kak. Dipikirin. Kalau bagus kan bisa buat pakai lama gitu. Oh gitu, wah bagus ya. Jawabannya di sini bijak-bijak sekali ya ini teman-teman. Bagus. Ini Gen Z Hebat, bijak betul, berarti Kak. Iya, kebetulan alhamdulillah ya. Oke, jadi seperti itu ya. Mungkin kita bisa next, Kak. Nah, jadi sebenarnya kenapa dari tadi saya bilang bahwa perilaku konsumtif seperti ini ya, terutama untuk teknologi, maksudnya seperti handphone ya kalau di sini contohnya. Jadi seperti yang kita ketahui, handphone itu kan termasuk e-waste, ya kan? Sekarang saya mau tanya dulu ke kalian, e-waste ini di sini tuh adalah apa? Elektronik posting. Iya, betul. Electronic waste ya, atau bahasa Indonesianya mungkin kita tahu sampah elektronik, ya kan? Sampah elektronik itu adalah apa? Ya, pada dasarnya sampah, limbah atau limbah yang berdasarkan dari peralatan elektronik. Macam-macam ya. Handphone, televisi, kulkas, ini peralatan dapur di rumah kalian, hampir seluruh peralatan yang ada di rumah kalian, peralatan rumah tangga itu tuh adalah alat elektronik. Seperti itu. Kalau misalnya kita perhatikan ya, di sini permasalahannya itu apa sih mengenai limbah e-waste ini atau limbah sampah elektronik? Kita bisa lihat di sini untuk negara Indonesia, di sini tertulis 1618 ya kan? KT di sini kiloton ya artinya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, maksudnya itu adalah produksi e-waste itu untuk negara Indonesia itu adalah 1618 kiloton ya kan, atau untuk per kapita itu tuh sekitar 5 kilogram. Dan yang paling bahaya di sini adalah kalau kita lihat yang ini ya ada 0%, terus ada gambar bulat panah gitu, tapi itu adalah artinya recycle ya. Kalau recycle itu artinya daur ulang, bisa kita bilang seperti itu. Jadi untuk negara di ini Southeast Asia ya, untuk 3 negara ini, Indonesia, Thailand, dan Filipina, tingkat untuk daur ulang limbah elektronik itu bukan sedikit lagi, tapi tidak ada, 0% ya. Jadi tidak ada sedikit pun limbah elektronik yang misalnya kita udah pakai HP, itu kan misalnya aduh HP-nya udah nggak bisa dipakai nih, rusak nih, baterainya udah bocor, beli baru deh. Akhirnya kan si HP tersebut itu menjadi sampah ya, kita bisa bilang. Nah,
di Indonesia ya, terutama itu tuh tidak ada fasilitas atau misalnya kebijakan untuk menanggulangi si sampah-sampah elektronik ini. Jadi tidak ada yang namanya nanti daur ulang atau misalnya penggunaan kembali, itu tuh tidak ada gitu. Nah, sedangkan kita bisa lihat di sini produksi e-waste ya, produksi sampah elektronik itu tuh cukup banyak. Nah, inilah yang menjadi permasalahan kita. Jadi kita nih ibaratnya bisa bilang konsumtif sekali, tapi kita tidak memikirkan nih ke depannya seperti apa gitu. Mungkin kita bisa next. Nah, kenapa sih kita perlu merecycle atau kenapa sih kita perlu mengelola si sampah-sampah elektronik ini? Ya kan, kenapa kita nggak boleh membuang si sampah elektronik ini tuh sembarangan? Karena apa? Karena kandungan yang ada di sampah elektronik itu tuh ada yang namanya B3 ya. Kalau kalian tahu B3 itu apa? Bisa dijawab? Siapa yang tahu apa kepanjangan dari nih, limbah e-waste merupakan limbah B3 yang tidak boleh asal buang. Di sini B3-nya itu apa? Bahan berbahaya dan beracun. Betul sekali. Siapa yang jawab tadi? Saya, Kak. Yasar. Yasar dari SMK 1. Oke, terima kasih Yasar. Jadi betul ya, bahwa e-waste ini atau sampah elektronik itu mempunyai bahan berbahaya dan beracun. Seperti apa misalnya kita bisa lihat, itu ada merkuri, ya kan? Ada timbal. Terus ada di sini PBDE sama PBB, ya kan? Di mana sebenarnya pada dasarnya ini tuh kandungan B3 ini tuh berbahaya ya bagi lingkungan dan juga bagi manusia. Kalau kita misalnya melihat secara detail, seperti ini, merkuri itu apa? Dapat meracuni manusia, gitu. Dapat merusak sistem saraf otak. Kita bisa lihat di sini ya. Timbal juga memberikan efek ya dampak buruk bagi perkembangan otak anak, seperti itu. Terus di mana sih misalnya kita bisa menemukan senyawa-senyawa ini, gitu kan? Contohnya saja untuk PBDE ya kan. Kalau kita tidak mungkin ya kita tidak sadari, tapi casing handphone kita, ya kan? Casing handphone kita itu tuh bisa terdiri dibuat dari senyawa si PBDE ini tanpa kita ketahui. Nah, sedangkan PBDE ini kalau kita lihat itu dia bisa merusak endokrin, bisa mengganggu level hormon yang ada di manusia, di mamalia gitu. Jadi sebenarnya mungkin kayak kita lihat, oh handphone kita ya udahlah, oke lah biasa aja, paling apa sih yang kita perhatikan gitu ya, komponen-komponennya seperti apa. Nah, seperti inilah mungkin karena kita kurang informasi ya, kita kurang mengetahui gitu kan. Nah, jadi pada dasarnya di barang-barang elektronik itu kandungan-kandungannya itu sebenarnya berbahaya. Makanya gini, kalau misalnya kita tidur, kita tuh tidak disarankan untuk tidur di sebelah handphone kita ya kan, selain karena itu radiasinya yang besar yang memancar gitu. Terus apa ya, itu kandungan-kandungan senyawa tadi yang ada di handphone kita nih untuk membuat casing HP kita yang ada di dalam baterai kita, itu tuh yang berbahaya untuk kesehatan manusia. Makanya kita kalau misalnya tidur tuh paling nggak dijarakin misalnya sekitar 1 meter gitu ya, jarak handphone sama kita. Apalagi kalau misalnya tidur sambil main HP dulu, lihat Instagram, lihat YouTube, terus ketiduran, terus di sebelah kita nih handphone ya kan, di telinga kita. Nah, itu tuh sangat tidak baik gitu. Oke, mungkin cukup kali yang tentang e-waste sepertinya ya. Oke, terima kasih. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan bisa kita tanya jawabnya di akhir sesi. Oke, terima kasih Kak Ica. Yang berikutnya ini adalah tidak mengatur itinerary saat bepergian. Nah, kalau tidak mengatur itinerary saat bepergian itu kalau misalkan nih adik-adik biasanya kan keluar, tapi habis gitu adik-adik nggak nulis dulu nih nanti kemana ya, dan nggak ngitung jarak. Kalau sini ke sini mana dulu atau sini. Udah pokoknya pergi aja lah. Nanti ingat apa beli apa baru beli gitu. Biasanya seperti itu. Nah, gerak impulsif yang bolak-balik itu secara nggak sadar kalian itu akan menguras bensinnya. Bensinmu itu akan semakin terkuras. Nah, kemudian yang ketiga adalah ini adalah moto kalau bisa naik motor kenapa sih harus jalan atau sepedaan ini? Ini yang Kak Ica juga alamin ya, Kak. Jadi kita di Taiwan sama di Turki kita biasa untuk jalan kaki ya, Kak ya. Benar banget. Mau tanjakan curam, mau turunannya kayak bentar lagi kita terguling gitu ibaratnya, tapi ya kita jalan kaki. Kita tetap jalan kaki atau sepedaan gitu ya kalau saya di sana. Iya, dan kita udah biasa dengan hal itu ya. Dan di ITK pun karena jaraknya antar gedung itu lumayan ya, dan kita biasa aja jalan. Tapi orang-orang tuh pasti yang
Kok jalan? Iya, Itu ya? kasihan banget deh gitu ya. Kadang kita tuh Mm-mm. mendapatkan kalau misalnya kita jalan kaki di sini itu kayak kasihannya orang ini nggak punya kah Betul. motor, nggak ada kah dia sepeda gitu ya, atau nggak ada uang kamu naik angkot gitu nggak sih Kak? Itu. Iya Gitu. betul. Kalau di sini kita jadi ini orang kasihan banget gitu ya. Apalagi kalau cewek ya jalan gitu. Saya sering banget juga dilihat ini Mbak nggak ada temennya kan Mbak ya. Terus saya kayaknya kayak gitu tuh. Nah itulah jadi kalau bisa nih untuk mengelola keuangan kalian biar bensin kalian tuh nggak terlalu terkuras banget. Kalau cuma jaraknya cuma kurang dari sekilo, bisa jalan kaki, bisa sepeda, silakan jalan kaki atau sepedaan. Dengan menghemat bensin, kita juga menghemat apa? Nah, kalian tahu nggak apa sih yang dikeluarkan sama motor jenis polutannya? Ada yang tahu nggak kira-kira? Karbon monoksida. Karbon monoksida, bagus banget Danu. Ada lagi? Selain karbon monoksida, ada karbon monoksida, terus ada apa? Atasnya karbon monoksida kalau dia sempurna? Karbon apa? Monoksida kan satu nih oksigennya. Karbon dioksida. Nah, iya, betul. Dioksida. Karbon dioksida. Betul. Berhubungan lagi sama karbon ada lagi nih, Kak. Apa nih? Apa? Satu lagi adalah hidrokarbon, ya. HC, hidrokarbon. Nah, ini adalah dari penelitian ya. Aduh, mohon maaf saya lupa taruh sumbernya. Jadi ini adalah penelitiannya Ningrat tahun 2016 gitu. Nah, dia ini membandingkan loh guys. Kalian di sini ya, saya tuh suka ketawa, saya suka bercandaan sama orang rumah waktu saya S1 di Taiwan dulu itu. Kalau di sini saya sering dengar adalah di Indonesia sering dengar demo subsidi apa ya? Apa yang disubsidi ya dulu ya? Premium ya Kak ya? Atau ya premium kalau nggak salah. Nah, demo subsidi premium. Atau orang pada bilang pada menolak kalau premium diadakan. Nah, saya suka bercanda ini sama orang rumah karena kalau di Taiwan angka oktan terkecil itu 92. Di mana 92 itu Pertamax sudah di atasnya Pertamax. Pertamax apa ya? Turbo kalau nggak salah ya. Bukan Pertamax yang paling bagus ya. Pertamax sendiri itu dia nilai oktannya 90. Nah, nilai angka oktan itu apa sih? Tahu nggak kalian? Angka oktan 92, 95, Kimia nih harusnya ada ya kan? Yang mau masuk Tekim bisa nih. Atau yang masuk TL juga harus tahu ya beberapa kimia. Iya, betul. Oke. Nah, angka oktan ini akan mempengaruhi gimana mesin kalian bekerja. Jadi konsumsi bahan bakarnya itu akan juga mempengaruhi. Jadi tapi di sini saya bukan mempromosikan Pertamax gitu, bukan. Tapi berdasarkan berdasarkan penelitian. Kita kan researcher ya. Kita ada di akademik, kita ngomong berdasarkan penelitian. Kalau berdasarkan penelitian, yang punya angka oktan tinggi, dia tuh konsumsi bahan bakarnya lebih sedikit. Tapi juga tergantung dengan apa motor yang kalian pakai ya. Gitu. Biasanya di motor yang berbeda-beda akan hasilnya berbeda-beda. Nah, tapi dengan memakai yang angka oktannya lebih tinggi, itu menghasilkan polutan yang HCCO2 ini ya, dia akan lebih sedikit. Bisa dilihat dari grafik ini, kalau Pertamax itu yang biru ya, dia pasti akan lebih sedikit ini polutannya. Nah, ini berdasarkan hasil penelitian. Begitu. Jadi, Jadi kita kalau di dalam mau bepergian, kita sebisa mungkin ngelis kita mau apa, mau pergi kemana. Nah, kalian hitung nih jaraknya. Jangan sampai kalian habis dari kalau orang Balikpapan habis dari Rapak ya, kalian pergi ke Sudirman, balik lagi ke Rapak, habis itu baru pulang 1 kilo. Jauhnya itu bensinnya muter satu Balikpapan ya. Itu bensinnya itu kalian nggak kerasa tapi tiba-tiba udah kok sudah sampai lagi. Nah, nebeng itu jangan malu ya. Nebeng itu bisa mengurangi polusi, juga bisa menghemat ongkos. Tapi jangan jadi benalu nih ya kalau mau nebeng ya kasihlah apa, beliin es teh kayak apa kayak gitu ya. Iya, kasih duit bensinnya atau Kasih duit bensin separuh atau makan siang deh gitu. Betul banget. Oke, Kak. Oke, terima kasih Kak Yani, sangat menarik ya materinya. Mungkin kalau misalnya kalian ingin
misalnya ingin membuat itinerary gitu kan, itu tuh mungkin bisa belajar dari Kayani, karena Kayani ini sesungguhnya adalah traveler yang tangguh ya, jadi sudah keliling kemana-mana dan itu pasti semuanya sudah di list ya sebaik mungkin, seoptimal mungkin gitu ya. Jadi nanti mungkin bisa bertanya lebih lanjut ke Kayani gitu ya. Saya kasih tahu dari sekarang, pokoknya jangan iya, sia-sia lagi. Saya pernah jalan-jalan di Swiss dapat berapa ya? Dapat 3-4 dalam waktu 24 jam loh. Nah, itu kan. Itu berarti harus Jadi diatur memang. benar sangat efisien ya. Jadi maksudnya memang harus dalam waktu yang singkat ini kita harus kemana-mana aja gitu. Nah itu tuh sangat penting ya, selain memang hemat budget, hemat waktu ya kan Kak, benar? Ya, oke, mungkin materi selanjutnya saya sampaikan lagi. Di sini kalau kita bisa lihat, tidak membawa peralatan makanan dan minum sendiri atau belanja secara impulsif. Kalau belanja secara impulsif, kita bisa lihat mungkin ke next slide. Nah, oke. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan ya kan. Saya mau tanya dulu ke kalian, seberapa sering sih kalian itu misalnya kalau keluar kalian beli air minum botolan itu, botol aqua misalnya ya, atau misalnya air minum dalam kemasan kayak gitu. Seberapa sering sih kalian beli minuman-minuman kayak gitu, atau misalnya beli teh kotak gitu, atau bisa tiba-tiba beli jajanan deh, beli ciki-ciki misalnya kayak gitu ya. Itu kan kita tuh lumayan sering ya, apalagi kalau misalnya nih kita traveling misalnya tapi cuma lewat jalan darat aja, misalnya dari Balikpapan ke Samarinda, let's say, terus tiba-tiba di warung deh sebentar, atau bisa di rest area gitu. Itu tanpa kita sadari sebenarnya hal-hal yang kita lakukan itu ya selain itu adalah tindakan konsumtif, walaupun itu kita butuhkan pastinya, tapi kalau kita pikir dari segi lingkungan, itu tuh misalnya apa? Air minum dalam kemasan, ini tuh kan dia dari plastik, dan pasti kan rata-rata kita membeli air botolan, itu kan pasti botol plastik ya nggak sih? Jarang dari kita yang kayak, oh memilihnya yang botol kaca aja deh gitu. Sekarang saya mau tanya dulu ke kalian, apakah kalian kalau misalnya beli air minum itu tuh di kemasan plastik atau di kemasan yang botol kaca? Kalian? Plastik. Kemasan plastik. Apa Kemasan alasannya? plastik. Alasannya adalah Lebih Kan murah. kebanyakan dijual Praktis. Lebih murah. iya betul. Sebenarnya alasannya semuanya make sense ya. Lebih murah, terus lebih ringan, nggak takut pecah, nggak berat, dan kebanyakan juga yang dijual-jual pasti memang yang plastik seperti itu ya. Jadi ya kita ya mau gimana yang dijual yang plastik gitu kan. Nah tapi tanpa kita sadari sebenarnya karena kan kita tahu bahwa si air minum botol plastik ini tuh kan tidak bisa kita gunakan secara terus-menerus ya kan. Nah itulah yang mengakibatkan tingginya produksi sampah plastik di Indonesia ya, nggak cuma di Balikpapan tapi itu hampir menyeluruh di Indonesia gitu. Nah terus misalnya nih selain botol minum kita bisa lihat ada peralatan makan sendiri gitu ya. Kan kalau misalnya kita mau bawa peralatan sendiri mungkin pasti mikirnya aduh ribet banget, masa iya cuma mau kesini harus bawa sendok sama garpu sendiri gitu. Mungkin kalau sendok dan garpu oke gitu kan. Karena kan misalnya kalau kita makan langsung di tempat itu kan ya kita pakai sendok dan garpu dari si abang-abangnya gitu kan. Cuman misalnya yang agak bermasalah itu adalah untuk sedotan, ya enggak? Dimana kalau sedotan itu kan pasti sedotan plastik. Dan kita tahu itu sedotan nggak mungkin kita pakai lagi. Nggak ada orang yang mau pakai lagi, biar itu sedotan udah dicuci, nggak ada yang mau pakai lagi gitu kan. Nah itulah nanti tuh yang menimbulkan si sedotan ini tuh jadinya sampah akhirnya. Sedangkan kita tahu sampah plastik itu ya kalau hubungannya dengan lingkungan itu tuh sangat lama, sangat membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai di lingkungan gitu. Contohnya ya, misalnya nih kalau sampah plastik pada umumnya itu tuh membutuhkan waktu 50 sampai 100 tahun, bayangin. Kita minum sekarang itu sampah baru hilang 100 tahun kemudian gitu. Ya enggak? Nah, itulah hal-hal yang kadang kita tuh tidak pikirkan gitu. Atau misalnya kaleng-kaleng soft drink, misalnya kita mau beli Sprite atau apa gitu ya, kaleng-kaleng soft drink, itu tuh mereka baru bisa hancur di lingkungan ya, di alam itu tuh 80 sampai 100 tahun kemudian gitu. Jadi sebenarnya apa ya, hal yang kita lakukan sekarang itu tuh dampaknya tuh jauh ke depan gitu loh. Dampak buruknya tuh sampai 100 tahun ke depan. Nah, terus kalau misalnya tindakan yang konsumtif itu tuh pernah nggak sih misalnya terutama untuk cewek-cewek gitu kan yang agak suka impulsif belanja gitu kan. Kalau ke toko-toko lucu, terus misalnya kayak ngelihat, ih ini lucu deh gitu. Tanpa kita tahu sebenarnya kita tuh butuh nggak sih barang itu gitu. Misalnya akhirnya kayak beli cuman karena berdasarkan lucu, pernak-pernik, terus tiba-tiba kita pulang ke rumah, terus ternyata kita buka lemari,
ternyata ada barang yang sama, cuman beda warna gitu loh. Kan kadang sering banget gitu ya, beli botol minum misalnya, udah punya nih botol minum, atau misalnya baju, atau mungkin pernak-pernik pajangan-pajangan yang unyu-unyu gitu, padahal kita udah punya. Cuman karena, aduh lucu, udah deh nggak apa-apa, lagi diskon juga deh, gitu. Nah, itulah tindakan-tindakan konsumsi seperti inilah yang memicu nanti akhirnya, barangnya jadi nggak dipakai, nanti jadinya dibuang, entar jadinya rusak sendiri nggak dipakai gitu loh. Nah, inilah yang memicu permasalahan sampah di Indonesia. Kalau misalnya kita lihat di sini ya, permasalahannya adalah Kota Balikpapan, kalian bayangkan ya, untuk Kota Balikpapan sendiri, penghasilan sampah per hari. Per harinya itu tuh sekitar 458 ton. Bayangkan, itu baru dari Balikpapan. Dan di mana hampir 15%-nya itu tuh merupakan sampah plastik. Nah, itulah makanya tadi saya bilang, kalau misalnya kita bisa berpergian, kita bisa bawa botol minum sendiri, walaupun kelihatannya kayak, aduh kok ribet banget ya bawa botol minum sendiri, atau misalnya kayak bawa sendok makan sendiri, atau misalnya bawa sedotan sendiri gitu. Tapi apalagi gini ya, untuk keadaan pandemi seperti ini, untuk kita membawa itu sendiri, itu tuh pasti akan lebih lebih aman gitu ya, lebih hygiene gitu, lebih steril ya. Kita juga ikhtiar sih ya, maksudnya kita nggak tahu ya kita bisa kena dari mana aja, tapi ya itulah usaha-usaha kecil yang kita bisa lakukan, yang itu tuh akan sebenarnya usaha kecil yang sangat berdampak, kalau kita lakukan itu tuh sangat membantu lingkungan kita ibaratnya gitu. Nah, di sini saya akan kasih sekilas pengolahan sampah di Turki ya. Jadi kalau misalnya kalian bisa lihat di sini di sebelah kiri di Turki itu tuh udah sangat umum. Kalau kalian lihat ada kotak seperti ini. Kalau misalnya di sini kita lihat, nih saya mau bilang ya, perhatikan baik-baik di gambar ini tuh namanya gizi kumbarase, ya. Di mana sebenarnya kalau kita artikan satu-satu, gizi itu sebenarnya baju gitu loh, apa ya? Pakaian. Kumbara itu artinya tabungan. Jadi makanya atau celengan arti sebenarnya. Jadi ini sebenarnya kalau kita bisa lihat ini celengan baju kalau kita artikan ya kan. Nah, kalau kalian bisa lihat nih gambar di sini, ya kan, itu tuh kita bisa taruh baju atau misalnya celana, rok, mantel, ya pokoknya intinya pada dasarnya pakaian ya yang melekat di tubuh kita, itu tuh kita bisa taruh ke dalam si tempat ini, kotak ini, kalau misalnya tidak digunakan lagi. Jadi pada dasarnya ini adalah tempat untuk merecycle barang gitu ya, barang-barang yang seperti pakaian seperti itu. Nah, ini tuh udah sangat common, jadi kayak per RT ibaratnya tuh pasti sudah ada kotak ini. Jadi kalau misalnya kita nggak bingung lagi kalau kita mau buang baju itu kemana, ya kita taruh di sini. Nah, terus kalau misalnya untuk videonya, ini tuh sekilas aja saya liatin ya kan. Di sini tuh tempat sampahnya kalau kalian lihat, ini kan cuma kecil doang. Padahal sebenarnya tempat sampahnya sendiri itu tuh letaknya di bawah tanah. Jadi kalau misalnya ini di bawah tanah, itu tuh ada yang panjang ke bawah, mungkin sekitar panjangnya semeteran gitu. Ya, kenapa ini? Kak, nggak usah diputar videonya, Kak. Saya jelasin aja. Oke. Nah, jadi di sini kalian bisa bayangin nanti gini aja. Nanti mungkin saya kasih linknya aja kalian, link YouTube-nya, nanti kalian bisa cek sendiri kayak gimana. Jadi ini tuh sebenarnya itu cuman tutupnya doang, tutup sampah, tapi bak sampahnya itu panjang ke dalam 1 meter. Gitu. Jadi gimana? Jadi sistem persampahan di Turki itu tuh semua tong sampahnya itu di bawah tanah. Jadi nggak ada lagi yang namanya kita lihat nanti sampah itu tuh berceceran di kanan kiri, di atas itu, di jalan itu nggak akan ada. Kemudian nanti sampahnya itu diambil itu pakai si crane-nya ini ya kan. Terus habis itu diangkat, terus habis itu nanti baru dibuang ke bak sampah yang ada di dalam truknya. Nanti saya akan kasihkan linknya aja, nanti kalian bisa cek. Seperti itu kurang lebih pengolahan sampah di Turki. Namanya yang mana apa, kalau ini sebutannya kalau bahasa Turkinya sih ini yeraltı çöp kontaineri ya. Jadi itu artinya ya underground waste container gitu ya. Okay. Nah, jadi yeraltı itu artinya underground. Nah, çöp container ya, kontainer tuh kontainer, çöp itu sampah gitu. Jadi makanya jadi kayak kontainer sampah di bawah tanah gitu ibaratnya. Dan hampir semua kota di Turki itu semuanya udah menggunakan sistem seperti ini. Seperti itu. Menghemat tempat banget ya, Kak ya? Benar, dan jadinya nggak ada yang bau-bau gitu kan, sampah-sampah yang air sampah itu nggak akan ada gitu. Baik, Mungkin mantap. bisa lanjut.
Oke, kalau di Taiwan nih Kak, kita pakainya mobil truk nih. Nah, kita nggak bakal nemu tempat kayak tadi yang di Turki tadi, juga nggak bakal nemu tempat apa namanya kita Kak TPS ya, yang bak-bak gerobak itu ya kita tahu kan ya kalau di Balikpapan sendiri itu banyak TPS yang kemudian numpuk, itu kita nggak punya. Kita harus ada jadwal nih Kak. Biasanya lari-larian nih saya dulu waktu mau buang sampah. Jadi kalau sudah dengar, kalian tahu lagunya Beethoven nggak ya? Terereng, tereng, terereng, gitu. Nah, kalau ada bunyi itu, bukan es krim ya guys. Bukan es krim atau bukan sari roti ya. Betul, nggak ada sari roti, adanya truk sampah. Truk sampahnya keliling ini Kak kalau di Taiwan. Nah, kalau di Taiwan sendiri truk sampahnya kadang ada dua, ada kadang sekali, kadang dua yang muncul. Di hari-hari tertentu ini ada truk untuk recycle-nya. Gitu. Nah, itu deh untuk pengelolaan sampah nih ya. Berarti kita tadi bawa makanan sendiri nih ya Kak ya. Tempat makan sendiri, tempat minum sendiri untuk mengurangi sampah ini. Oke, kita lanjut. Dengan tidak tidak bijak menggunakan listrik, mungkin di sini singkat aja. Jadi pada dasarnya adalah ketika misalnya gini, kalau kita udah selesai ngecas ya kan, kalau udah selesai ngecas itu tuh alangkah baiknya kalau kita tuh mencabut casan itu tuh nggak cuman yang menempel di sini kita doang, di HP kita doang, ya kan? Tapi kita itu juga mencabut langsung dari si stop kontaknya gitu loh. Karena apa? Karena kan kita tahu ya listrik itu kan hasil dari energi listrik yang ada sekarang itu kan hasil dari pembakaran fosil, ya kan? Nah, yang kita tahu pembakaran fosil itu kan nanti itu adalah penyebab utama terjadinya pemanasan global. Nah gitu, jadi sebenarnya pada dasarnya ya secara simpel itu tuh adalah seperti itu. Nah jadi kalau misalnya apa ya namanya konsumsi listrik yang kita lakukan sehari-hari dan kita nggak mungkin apa ya namanya melepaskan listrik dari kehidupan kita tuh udah sangat tidak mungkin gitu. Cuman yang kita bisa lakukan tuh adalah kita meminimalisir penggunaan listrik. Jadi contohnya itu apa? Misalnya kalau kita udah nggak pakai nih ruangannya, matiin. Atau misalnya keluar kamar, kipas angin matiin, AC matiin, lampu matiin. Kalau ada yang nyolok-nyolok itu, kalau misalnya udah nggak dipakai, nyolok laptop udah full, ya udah dicabut. Tapi dicabutnya jangan cuma yang nempel ke laptop, tapi langsung dari ujungnya, dari stop kontaknya gitu. Ya kan, yang itu adalah hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk kita menyelamatkan lingkungan lah, let's say. Seperti itu. Nah, selain itu kita bisa menyelamatkan lingkungan, kita juga bisa memperpanjang umur dari barang kita. Jadi apa? Misalnya baterainya nggak jadi bocor gitu. Kan hal-hal seperti ini tuh yang nanti kita jadi bisa lebih hemat juga. Jadi baterainya nggak akan bocor, kita nggak perlu beli baterai baru. Sedangkan kita tahu beli baterai baru itu tuh ya lumayan costly gitu loh. Nah, jadi hal-hal seperti inilah yang kita perhatikan. Begitu. Oke, siap Kak. Saya sudah jadi sudah jadi korbannya baterai ini. Baterainya bocor. Baterai bocor. Oke. Kita lanjut. Nah, ini nih. Nah, akan ada dua yang terakhir yaitu ini ya, penggunaan kartu kredit. Saya boleh tanya nggak di sini ada yang sudah dibawain kartu kredit? Ada yang sudah punya kartu kredit? Alhamdulillah sudah Kak. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Oke. Berarti ada ya? Ada yang sudah pakai kartu Iya, kredit Kak. ya? Oke, baik. Iya, alhamdulillah sudah. Oke, baik. Nah, biasanya siapa tadi yang jawab ya? Siapa ya? Namanya siapa? Intan. Intan. Oke. Intan. Boleh tanya nggak ini kalau pakai kartu kredit itu pas kapan gitu? Atau mungkin langsung gesek aja atau kira-kira sudah ada uangnya dulu nih? Ketika mau belanja ke Alfamidi baru pakai kartu. Oke. Pakai ini kartu kredit ya, bukan debit loh ya. Bukan debit ya, jadi kartu Bukan debit ya, kartu kredit ya. Beda loh debit sama kredit ya. Wow. Wow, menarik ya, Kak. Oke. Ke Alfamidi gitu kan. Oke, menarik. Saya pikir tadi kalau mau beli tas Hermes, Kak, gitu. Iya. Ternyata Alfamidi. Oke, baik. Oh, sorry. Jadi kita tuh yang sering salah sama penggunaan kartu kredit itu adalah kita biasanya langsung gesek. Nah, tapi sebenarnya fungsinya kartu kredit itu guys sebenarnya mau membantu kalian untuk bisa ngangsur tiap bulan, tapi harus ya kalian tuh memastikan dulu ada nggak sih duit atau pemasukan kalian. Jangan langsung gesek ini.
gesek Waduh. ternyata kok Mungkin zong gitu. berasanya kayak beli Citato 10.000 nggak apa-apa gesek gitu ya. Tapi habis itu nanti 10.000 kali 30 300.000 di akhir itu, aduh bahaya. Nggak kerasa. Nggak kerasa, nah itu dia nggak kerasa. Daripada kartu kredit, mending dipindah ke debit deh. Kalau untuk beli hal-hal kecil ya. Dan sekarang juga yang lebih banyak promonya kayak nggak usah disebut merek lah ya, yang dompet digital. Nah, ada banyak cashback tuh. Ada banyak cashback nih kalau dompet digital ya. Kalau kartu kredit nggak ada cashback ya. Tapi ada poin biasanya memang ya. Ada poinnya. Iya, poinnya. Poinnya yang dicari, oke. Nah, walaupun poinnya yang dicari gitu ya, jadi kamu harus bisa memastikan apa benefitnya dari kartu kredit yang kamu pegang itu. Nah, kalau sudah memastikan benefitnya itu kira-kira apa sih dari kartu kredit yang kamu pegang? Nah, yang kedua adalah kamu harusnya memastikan dulu sesungguhnya ada nggak uangmu ini nanti buat ngangsur. Jangan jadi kartu kredit itu hanya memudahkan. Nah, kalau saya lebih suka namanya kredit mami. Maksudnya kredit sama mama. Kredit sama mama saya sendiri gitu. Jadi kalau nggak punya uang, ya udah pinjem mama dulu. Nanti mah kredit ya mah per bulan nanti dibayar. Itu nggak ada tunggakannya ya kak ya kak. Iya, nggak ada bunga-bunga kan nggak ada ya. Betul, nggak ada. Ada kadang bisa ini juga, kadang bisa nego. Mah 50.000-nya kurang. Boleh Gitu diskon. ya. Kalau kita sama bank nggak mungkin ya kita Nggak mungkin kayak gitu. nawar nego-nego kan. Betul sekali. Dan saya nggak suka ya kartu kredit itu mesti dikejar-kejar lah di akhir, walaupun sebenarnya udah disiapin nih sebelum tanggalnya mesti telepon aja nih kapan mau dibayar. Jadi makanya saya udah nggak mau pegang kartu kredit saya. Oke, jadi dari kita balik yang pertama tadi ya, diposkan keuangannya. Diposkan itu seperti apa yang tadi saya bilang nih, kalau kamu dapat uang 300.000, jangan 300.000 kamu bilang uangku 300.000, jangan. Jadi kamu harus punya mindset 300.000, 200.000 itu bisa kamu pakai. 100.000-nya itu harus langsung masuk tabungan. Nah, tabungannya terserah. Nah, jadi nanti kalau misalkan kamu nih kamu mau foya-foya lagi, uangku cuman udah dari 200.000 aja yang kamu kurangin. Yang 100.000 jangan diotak-atik, kecuali kamu memang benar-benar butuh. Gitu ya. Jadi dipos-poskan. Jadi sejak saya punya penghasilan sih sebenarnya, dari kecil sih. Dari kecil ada ini ya, ada uang jajan juga, tapi sejak saya punya penghasilan sendiri, itu langsung pos. Jadi misalkan dapat 1 juta nih, 1 juta, saya nggak pernah memindsetkan diri saya punya 1 juta. Tapi memindsetkannya adalah ya paling cuma punya 500 lah paling nggak. 500.000-nya yang lagi disimpan, nggak diapa-apain. Gitu ya. Nah, yang terakhir investasi sejak dini. Investasi bukan dimulai saat di umur kita ini ya. Di umur Kak Ica sama Kak Yani ya. Investasi terlalu terlambat. Terlalu terlambat, betul sekali. Kalau investnya di umur sekarang itu invest buat pensiun, sudahan. Tapi kalau invest buat akhirat. Nah, ya, kita nabung pahala sama nabung ini dulu ya. Nah, kalau di umur kita ini investnya udah menuju ke anak, menuju ke pensiun gitu. Nah, tapi kamu harusnya menyiapkan semuanya dari kalian ini. Investasi berapa sih paling kecil? Tahu nggak? Kalian sudah pernah coba-coba robot investasi nggak? Kalau di bibit Kak, 10.000 bisa. Kalau di bibit Kak. Oke, berarti udah tahu ya. 10.000 bisa ya mulai. Ya. Iya. Dari 10.000 bisa mulai. Nah, tapi yang namanya invest deh, jangan mikir kamu invest kayak apa namanya biasanya ya, pesugihan ya. 10.000 disimpan tiba-tiba jadi 100.000, mimpi. Saya bisa bilang mimpi. Ya. Jadi kalau yang namanya investasi itu memang dia akan sebenarnya pergerakannya tidak terlalu cepat gitu ya, akan dia lambat. Tapi investasi itu harus istiqomah. Maksudnya istiqomah apa? Kalau kamu 10.000 per bulan, maka kamu harus keluarkan terus 10.000 itu per bulan. Jadi tidak harus banyak kan ya, 10.000 aja per bulan, kamu terus keluarkan. Ataupun 10.000 per hari deh. Dari jajanmu, misalkan jajanmu 10.000 per hari, 5.000 per hari. Nah, 5.000 kamu keluarin terus. Kamu beli terus gitu. Kamu beli reksadana atau beli apa, investasi mulai dari sekarang. Nah, memang
Nah, kamu harus tahu profil resikomu, ya, profil resiko. Kamu berani nggak ambil resiko? Kalau saya nggak berani. Jadi saya nggak main saham. Saham itu benar-benar bisa gini, tiba-tiba bisa anjlok gitu ya. Kalau kita bahasanya di Taiwan bisa cuan, bisa nggak cuan gitu ya. Atau kita bisa ngomongnya hausuan. Kalau hausuan itu perhitungannya bagus. Nah, kadang cuan, kadang enggak. Itu kalau itu saham. Nah, karena saham itu bisa tinggi, bisa rendah, bisa tinggi, bisa rendah, itu kamu harus pintar-pintar mengatur kapan jual, kapan beli. Ya, tapi bukan langsung beli jual ya sama aja kan, kamu ada ininya, ada apa namanya? Ada selisihnya gitu antara beli dan jual itu kan ada selisihnya. Nah, kamu habis di situ nanti. Ya, jadi dan kamu harus menyisihkan uang itu yang memang kamu nggak akan pakai. Apalagi ini masa pandemi ya, kita masih butuh duit yang liquid. Maksudnya bukan cair ya, tapi duit yang memang kita bisa pegang. Kita masih butuh itu, tapi kalau misalnya ada duit yang memang kamu nggak pakai, itu langsung kamu pakai kamu taruh di investasikan. Nah, kalau taruh bank aja gimana, Kak? Apalagi bank. Bank itu pergerakannya kecil banget dalam 1 tahun. Ya, jadi kalau misalnya kamu lebih nggak tahan lagi sama yang bunganya kecil-kecil gitu ya, kamu bisa diinvestasikan. Nah, investasi yang misalkan kita yang muslim, kita juga bisa cari investasi yang syariah gitu. Syariah juga masih banyak gitu sekarang gitu lah. Investasi syariah ada, buat yang investasi biasa yang nggak apa-apa gitu. Terserah kalian ya, kalian bisa pikirkan sendiri tergantung profil resikonya. Dan jangan sampai kita ikut investasi bodong gitu ya. Kemarin ada ini nggak Kak, dengar Kak? Kemarin saya yang paling itu adalah menghasilkan duit dari nonton iklan atau nonton video. Oh, yang iya. lagi Sekarang viral. lagi marak banget tau Kak, iya. Iya. Banyak sekali yang Kenapa? misalnya, iya banyak banget misalnya yang kayak cuma nonton video 10 detik, tapi nanti dapat uang. Tapi kita juga harus invest dulu. Maksudnya kita transfer dulu ibaratnya kan ke mereka. Nanti kita cuma nonton video 10 detik ya memang nanti katanya sih nanti keuntungannya di akhir bulan tuh akan 2 atau 3 kali lipat lebih banyak daripada yang kita investasikan. Tapi ya you'll never know gitu loh, itu tuh apakah akan terus seperti itu, nggak ada yang bisa menjamin, ya kan? Iya, betul sekali. Jadi daripada yang nggak jelas-jelas, mending langsung yang jelas gitu ya. Yang Iya, ada betul. perkembangan ininya. Jadi kalau mau invest, lihat yang ada perkembangan ininya nih Kak. Perkembangan sahamnya, naik turunnya dia. Gitu. Nah itu Ya, harus dilihat betul tuh sekali. profilnya. Begitu dia. Betul. Oke, berarti kita sudah sampai di penghujung ya. Bijaklah dalam mengelola keuangan kalian ya. Jadi kita tahu bahwa kalau kita nge-save money kita juga bisa menyelamatkan lingkungan. Lingkungan kita. Gitu. Ini Betul. bagus banget nih kalimatnya, save your pocket, save your environment ya. Iya. Benar-benar hebat. Jadi save your pocket, save your environment. Oke, sambil nanti ya, sambil kita mau kuis nanti, jangan lupa nanti diisi check out-nya di sini, tapi nanti saya kasih di kolom chat. Nah, sekarang kita buka Q&A. Kalau nanti kita nggak bisa jawab di sini, ataupun kita nggak ada waktunya, kalian boleh ke IG-nya Enviro_ITK ya. Boleh DM di situ, nanti kita akan jawabin di situ. Gitu ya. Kita juga punya TikTok loh. Oke, silakan kalau ada yang mau tanya. Ada yang mau tanya? Di sini teman-teman memang kan sekarang lagi pada kelas berapa nih SMA-nya? 12. Kelas 12 ya? Hampir semua kelas 12 ya? Ada kelas 10 gitu. tadi. Ada kelas 10 juga ya? Gitu. Apakah memang tertarik misalnya ke teknik lingkungan, misalnya udah ditetapkan nih, atau kayak masih mencari-mencari dulu deh gitu, cari yang mana yang kira-kira enak gitu. Masih ini ya, masih mikir dulu lah ya. Dilihat kira-kira sesuai dengan passion gitu ya. Oke, di sini ada yang tanya sepertinya Kak. Oh iya, boleh. Ini mungkin saya tanyain, saya sebutkan di sini ya, saya bacakan. Kak, kalau traveling sebenarnya kita perlu bisa
berbahasa negara yang kita kunjungi atau tidak pun tidak apa-apa. Boleh Gitu. cerita Silakan dari mungkin Kak Kak Yani. Turki dulu. Boleh bercerita Turki dulu. Turki dulu, oke, singkat. Kalau di Turki itu dia bahasanya bukan bahasa Inggris ya, jadi bahasanya itu bahasa Turki. Walaupun kalau misalnya kita tuh kan gini, biasanya kalau ke Turki itu kan intinya ke daerah-daerah yang touristic place ya, ke daerah-daerah yang sering dikunjungi oleh turis-turis. Kalau misalnya kalian sering lihat ke Istanbul misalnya, atau misalnya ke Kapadokia. Kalau kalian tahu Kapadokia itu yang balon udara tuh, balon udara ya kan, terbang naik balon udara. Nah itu kan biasanya tempat-tempat seperti itu banyak turisnya. Nah orang-orang yang ada di situ di daerah turistik itu tuh bisa bahasa Inggris, nggak masalah. Cuman kalau misalnya untuk kalian misalnya mau ke market atau misalnya kayak ke tempat tinggal kalian itu kalian mau ke Alfamidi sebelah ibaratnya, yaitu mereka nggak bisa bahasa Inggris kalau kalian bukan tinggal di daerah turistik gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita perlu atau enggak, kalau kita bisa ya oke ya, misalnya sekedar misalnya mau nanya jalan atau misalnya nanya harga gitu. Mau nanya harga atau misalnya nanya aku kanan atau kiri misalnya, itu tuh ya penting. Tapi kalau misalnya enggak, kalian bisa pakai kamus, ya kan? Kamus sekarang nggak mesti harus kalian bawa kamus, buku gitu ya, yang tebel-tebel atau bagaimana, enggak. Kalian bisa lihat dari Google Translate, ya kan? Sekarang itu tuh saya sering banget menghadapi orang-orang yang seperti itu. Jadi mereka ngomong dari Google Translate, misalnya bahasa Indonesianya apa, terus nanti tinggal ditunjukin ke mereka. Oh ini nih, bahasa Turkinya, gitu loh. Atau misalnya apa ya, paling mentok-mentok banget ya pakai bahasa isyarat ya. Pakai bahasa tubuh gitu loh, kayak nanya, ini harga berapa, bisa dimakan atau bisa diminum gitu. Jadi ya kocak sih, cuman ya seru-seruan aja gitu kan jadinya. Kayak gitu sih kalau dari Turki. Silahkan dari Taiwan. Kalau dari Taiwan nih ya sama sih sebenarnya. Kalau kita bilang caputo gitu. Kalau caputo itu artinya 11-12 caputo. Nah, jadi kakak dulu S1-nya semua full dalam bahasa Mandarin nih. Jadi saya S1 belajar tekim pakai bahasa Mandarin. Dulu. Jadi dan karena memang biasanya kalau S1 memang jarang sih ya, tapi untungnya Kak Ica dapet yang kelas bahasa Inggris ya. Saya bahasa Inggris, iya. Saya S1 S2-nya alhamdulillah bahasa Inggris. Internasional ya. Bahasa Turki kayaknya saya nggak tahu saya bisa kapan selesai. Oke. Jadi kalau tapi rata-rata S1 di Asia tuh masih menggunakan bahasa ibunya mereka. Jadi kalau kalian mau S1 di Jepang pakai bahasa Jepang, kalau di Taiwan pakai bahasa Mandarin gitu. Nah, apakah harus bisa bahasanya? Kalau saya apa ya? Itu akan memudahkan kalian sih. Tapi yang paling penting yang pertama pasti bahasa Inggris ya, Kak ya. Iya, betul. Yang jelas dari Paling sekarang Inggris. Yang jelas dari sekarang kalian harus menyiapkan bahasa Inggris karena bahasa Inggris adalah bahasa penyelamat hampir di semua negara. Walaupun kalau kalian mainnya ke pedalaman di luar negeri, ya udah, bye itu nguap itu bahasa Inggris. Iya. Karena ada cerita Benar lucu nih banget. Kak. Mama saya kan pernah menghubungin saya di Taiwan ya. Dan kita pergi ke salah satu tempat di Hualien. Hualien itu di timurnya Taiwan. Dan itu memang agak pedalaman. Dan dia kayak beliau ke kayak Alfamidi-nya sana, 7-Eleven kalau kalian tahu. Nah, pikirannya beliau kalau 7-Eleven pasti bisa lah bahasa Inggris. Beliau ngomong bahasa Inggris gitu. Terus orang Alfamidi-nya orang 7-Eleven-nya, "Hah? Gitu terus. Akhirnya nyampe di hotel ngomel sama saya. Kok nggak bisa sih? Iya gitu. Jadi yang terpenting tapi bahasa daerah atau bahasa ibunya dari setiap negara itu kalian harus bisa sedikit-sedikit lah paling tidak. Iya. Paling tidak mungkin hello gitu ya, kayak misalnya kalau disebut sama mereka kan hello-nya tahu, atau misalnya kalau di sana sih paling penting bisa nanya harga ya kalau kita mau beli-beli kan, kalau kita bahasa mereka kan mungkin bisa lebih kayaknya lebih akrab gitu ya, walaupun kita cuma tahu itu doang gitu, ya nggak sih? Oke. Bekal-bekal kayak gitu penting, cuma balik-baliknya kalaupun nggak ini ya udah bahasa Inggris nggak dipakai, jadinya bahasa tubuh ya, bahasa isyarat gitu. Ini ada lagi nih Kak yang nanya nih. Izin bertanya kalau untuk dari Dahlia Arista untuk masuk teknik sendiri persyaratannya apa saja sih Kak, atau nilai untuk masuk teknik kira-kira berapa? Mungkin bisa dijawab. Oke. Persyaratannya ya tetap nilai UTBK ya Kak.
Tapi untuk keketatannya dan sebagainya sebenarnya ada di TK Virtual Expo, tapi nggak apa-apa nih, saya sharekan di sini sebentar. Tapi ada nggak ya? Ntar ya, saya bukakan dulu. Mungkin Kak Ica bisa cerita dulu nih teknik atau jawab yang kedua dulu. Apa pertanyaan berikut? Oh ya, mungkin saya jawab yang pertanyaan kedua dulu ya. Ini dari Sipa bertanya kalau misalnya untuk traveling berapa sih kira-kira budgetnya ya kan untuk pulang dan pergi, terus bagaimana caranya supaya agar lebih hemat biaya. Nah, itu balik ke tadi yang sudah dibahas oleh Kak Yani, itu kita harus buat itinerary-nya. Jadi misalnya apa? Udah jelas nih ya kita. Jadi bukan sekedar kalau misalnya kita ibarat misalnya mau ke tour Turki ibaratnya gitu ya misalnya nih. Terus kayak udahlah ntar pokoknya yang penting sampai sana dulu deh. Ntar kalau ntar sampai sana ya sewaktunya ada aja deh gitu. Nah, itu tuh yang bikin jadi over budget bisa-bisa gitu kan. Atau ya udah deh ntar tanya deh siapa yang kira-kira sedapatnya deh orang yang mau nemenin kita jalan gitu. Nah, itu kan semua nggak di planning ya. Jadi bener banget kita tuh harus buat plan kita tuh mau kemana tujuannya. Misalnya nih pertama tur misalnya mau ke Turki seminggu gitu kan, udah dibuat nih hari pertama apa tujuannya kemana. Misalnya mau masuk ke museum ABC, dicari tuh di website pasti ada. Museum A harganya masuknya berapa, museum B berapa. Terus misalnya cari tahu juga transportasi di sana itu bagaimana. Terus kalau misalnya mau ini lagi, walaupun gini, kalian bisa cari misalnya di Instagram atau di Facebook PPI gitu ya. PPI kan Perhimpunan Pelajar Indonesia yang ada di PPI Turki, PPI Istanbul, PPI Taiwan gitu. Itu tuh pasti ada. Jadi nggak mesti tanya ke mereka soal mau tentang perkuliahan, tapi tentang seperti itu tuh juga bisa. Kalian tanyakan ke mereka, Kak, saya misalnya di Istanbul mau 5 hari gitu. Kira-kira bisanya kemana aja ya? Kan mereka tuh orang yang tinggal di sana. Mereka pasti tahu di sana. Dan mereka itu kan, let's say misalnya mereka tuh mahasiswa gitu ya rata-rata. Pasti itu tuh nggak mungkin yang pakai nanti naik taksi kemana-mana gitu, itu nggak mungkin. Pasti nanti tuh bisa yang benar-benar budgetnya tuh bisa dikontrol. Oh nanti naik transportasi umum, naik apa gitu. Jadi itu bisa diketahui seperti itu. Nah makanya jadi nanti budgetnya tuh bisa lebih hemat dan itu penting untuk merencanakannya. Seperti itu sih menurut saya. Nanti bisa ditambahin mungkin dari Kak Yani ya setelah penjelasan ini. Tapi kayak 11-12 aja sih sebenarnya memang di ini aja. Itu kayaknya apa ya Pak ya? Sebentar. Apanya nih? Untuk traveling berapa kira-kira biasanya perkiraannya pada saat pulang pergi itu semua tergantung tiket ya juga. Maksudnya pulang pergi ini apanya nih? Mungkin biaya apanya dia pulang pergi nih? Oh, biaya keseluruhan biaya keseluruhan traveling kali ya. Biaya keseluruhan traveling. Oke. Nah, kalau anak-anak kayak kita Gen Y ke atas ini biasanya sih sudah ini ya Kak, apa namanya, backpacker. Nah, iya, benar. Kalau backpacker itu memang harus benar-benar punya punya tekad, punya niat, harus berani. Ya, maksudnya berani tanya, berani nyasar. Benar. Jadi dan backpacker itu benar-benar sekarang didukung banget sih ya Kak. Jadi bisa kamu dapat penginapan 100.000, 200.000. Saya di Jepang penginapannya 100.000 tuh, tapi bunk bed, tipenya bunk bed. Bunk bed itu yang tidur susun terus satu kamar sama 6 orang. Satu kamar sama 6 orang. Ya, betul di hostel. Nah, itu tuh cuma 100.000 aja per malam. Dapat 100.000 per malam gitu. Jadi ya tapi benar banget harus atur itinerary gitu ya. Nah, oke, kita bahas yang TL ya Kak ya. Ini TL tadi kalau mau tanya nilai UTBK-nya harus berapa, keketatannya seperti apa. Ini kayak bisa kita lihat di sini keketatannya 2020 yang kemarin itu yang daftar kita ada 3 ya, jalur masuknya 3. SNMPTN, SBMPTN sama Summit. Nah, yang ini SNMPTN sekarang lagi buka ini ya. Sekarang kayaknya lagi buka. Nah, ini kemarin tuh yang daftar 126 Kak. Yang diterima 25. Nah, itu dibandingin sendiri deh. 126 banding 25. Berapanya nih? Iya, seperberapanya? Seperlimanya aja gitu. Nah, itu keketatannya kita. Jadi satu orang bisa bersaing sama 5 orang ya berarti gitu. Ininya kayak gitu. Analoginya satu orang berbanding sama 5 orang. Tapi kalau untuk SBMPTN lebih luas lagi ya. Jadi kemarin yang daftar 124, yang diterima 70. Jadi ini 1 banding 1,5 lah. Ya. 1 banding 1,5 lah. Enggak. Jadi 1 banding 2 ya berarti ya?
Berarti kayak hampir ya satu orang bisa bersaing sama 2 orang lainnya gitu untuk SBMPTN. Nah, Summit itu jalur mandiri. Jalur mandiri itu apa? Jalur mandiri itu kalau kalian nggak masuk SNMPTN, nggak masuk SBMPTN, kalian masih mau masuk ITK atau masih mau masuk TL, itu kalian daftar lewat jalur mandiri ini. Gitu. Nah, kuota penerimaannya sekarang misalkan kita ada 100 ataupun 200 kalau dari lihat dari sini berarti 100 mahasiswa ini ya. Jadi 100 mahasiswa itu kalau dari SNMPTN kita terima 28 orang sekarang. Kalau dari SBMPTN 48% ya dari 100 yang daftar nanti gitu. Dan kemudian submit-nya kita terima 4% aja. Gitu. Nah, ini adalah ketepatan nilai UTBK-nya dari Prodi TL yang tahun lalu. Ya. Rata-ratanya ada di 497 gitu. Jadi nanti ini akan juga menjadi pertimbangan nih, nilai UTBK kalian akan menjadi pertimbangan untuk masuk ke TL. Gitu. Ada pertanyaan lagi Kak mungkin yang lain? Ada nih kayaknya pertanyaan Kak. Ada. Sorry. Kalau ini untuk tentang tadi yang setelah budget, ini berarti di luar topik ini ya. Pos pengeluaran untuk mahasiswa dan planning yang tepat untuk keinginan kita. Dari Ananda Askia. Pos pengeluaran untuk mahasiswa dan planning yang tepat. Ini planning apa dulu nih? Planningnya ke arah mana dulu deh? Adik Ananda Askia boleh open mic nggak? Dek, Ananda. Ada? Ananda Askia. Ada Kak. Ada Kak. Ya. Maksudnya planning apa dulu nih? Izin nggak open cam ya Kak ya? Jadi planningnya itu kan tadi sesuai yang Kakak bilang, kita kan mau liburan gitu. Gimana caranya kita tuh bisa ngatur keuangan kita dengan tepat, tapi sekaligus kita bisa liburan gitu. Liburan itu pergi kemana gitu. Oke. Kalau dari Kak Ica gimana Kak? Kalau saya nge-post tadi. Iya benar harus post tadi dan benar harus dibuat rencana memang ya. Jadi misalnya nih kayak mau kemana-mana tadi, terus misalnya memang udah ada budget khusus untuk jajan sendiri ya, misalnya let's say berapa ya misalnya 1 juta misalnya ini untuk keseluruhan liburan, uang jajannya itu misalnya untuk makan apa gitu tuh 1 juta ya udah. Jadi benar-benar di plan gitu loh semuanya. Bahkan sampai ke kita misalnya kayak nanti mau makan siang di mana, itu tuh udah dibudgetin. Jadi misalnya oke, makan siang jatahnya misalnya nih kayak 50.000, makan malam juga 50.000 misalnya gitu. Jadi emang semua itu udah dicatat gitu dan kita harus stick to the plan. Jadi jangan yang kayak kita buat aja deh rencana atau gimana terus nanti kita tuh nggak stick sama plan kita. Nah itu tuh nanti akan buat jadi over budget. Jadi nanti uangnya nggak cukup gitu. Sedangkan kalau misalnya kita udah post nih, kita udah tahu biaya budget makan aku selama seminggu di sana itu sekian. Itu tuh semua pasti akan lebih terorganisir. Ibaratnya sih yang paling penting itu adalah direncanakan. Bukan yang kayak yaudah deh nanti di sana deh lihat yang paling murah deh nanti mungkin ada kali burger 5 lira ibaratnya gitu ya. Nggak bisa gitu karena belum tentu kita bisa dapat burger 5 lira gitu. Terus misalnya nanti ya udah deh nanti yang mana deh yang nemu aja pokoknya carilah makanan termurah atau ya udah deh Indomie aja deh 7 hari di sana gitu. Kan kita nggak mungkin gitu ya, walaupun kita rencananya kayak yaudah deh nggak apa-apa deh pokoknya nanti pop mie aja tiap hari gitu. Nggak mungkin bisa gitu ya. Ya mungkin bolehlah sehari 2 hari, tapi selama 7 hari di sana kita makan pop mie ya mohon maaf pulang-pulang rumah sakit gitu kan nggak lucu lagi gitu kan. Nah jadinya lebih ngorot lagi. malah lebih ngorot lagi gitu loh. Jadi makanya bukan kita mikir ya udah nggak apa-apa deh hemat makannya, tapi tiba-tiba sakit mah tiba-tiba ntar kelaparan kan nggak lucu ya masuk rumah sakit karena kelaparan nggak makan karena mau hemat gitu kan nggak lucu gitu. Makanya jadi penting lah untuk dipos-poskan, udah direncanakan mau makan berapa, masuk ke museum apa aja, terus misalnya nanti untuk beli oleh-oleh tuh budgetnya juga udah ada. Intinya itu semua harus direncanakan, tapi tetap direncanakan itu tuh harus sesuai dengan budget. Jangan misalnya kita tuh ibarat cuman punya uang 2 juta untuk keliling, tapi kita tuh nanti yang mau kita beli atau kita nanti mau makan di tempat-tempat yang high end gitu. Gitu loh. Jadi ya kita sesuaikan dengan kondisi kita gitu ya. Tahu diri lah gitu misalnya gitu loh kita bilang. Mungkin dari kayaknya gimana? Ngepost sih saya kalau saya tadi itu deh. Ya, jadi kita ngepost posting nih. Misalkan dapat uang tadi yang 300.000 itu
ada 100.000 buat uang jalan-jalan, terus 100.000 uang jajan, 100.000 uang sekolah nih. Maksudnya uang sekolah. Nah ini kalau saya mau beli buku kan dapatnya per bulan tuh. Bayangin kamu punya 100.000 duit jalan-jalan per bulan, dalam setahun aja kamu berarti punya 1.200.000. 1.200.000 itu open trip banyak. Kalau mau Indonesia dulu ya, kalau mau Indonesia dulu open trip banyak. Nah, tapi kalau mau jalan-jalannya ke luar negeri, saya bisa bilang paling enak cari beasiswa. Jadi belajar sambil, kalau kamu sudah di negaranya itu akan lebih enak sih. Dan semuanya akan lebih gitu. Dan untuk yang mau jadi mahasiswa ya, kalau saya sendiri dulu waktu S1 saya kuliah sambil kerja ini. Maksudnya part time tapi ya, jangan full time. Kalau full time kamu bukan mahasiswa namanya. Kuliahnya nanti. Iya. Dan part time. Jadi saya cari uang sendiri. Kalau karena kamu memang mau jalan-jalan, ya udah kamu save money for that gitu. Jadi saya memang cari uang. Jadi cari uangnya dari part time. Part time-nya jadi apa sih Kak? Anak mahasiswa bisa jadi apa? Itu banyak restoran cepat saji. Banyak tuh yang terima ya, restoran cepat saji banyak yang terima. Bener. Atau kamu bantuin apa kayak atau kamu bikin startup sendiri nih. Startup sendiri misalkan apa? Mahasiswa itu ya. Nih saya kasih tahu startupnya bisa apa. Yang menguntungkan adalah, tapi kalau nggak masa pandemi ya, ngeprint. kamu simpen dana modal, kamu beli printer, terus kamu jadikan bisnis. Itu juga bisa. Nah, itu bisa juga. Jadi invest, kadang kalau kita mau beli satu barang, itu bisa dipikirkan bahwa barang itu bisa jadi investnya kita. Jadi mau beli printer mahal nih, 2 juta ya kalau nggak salah printer itu. Nah, tapi nggak apa-apa nih, kamu pinjam dulu misalkan tadi sama ortu gitu ya. Paling enak itu kreditnya. Kredit paling enak kredit mami ya, saya bilang. Kreditnya mama. Nah, tapi itu bisa kamu jadikan invest sebenarnya. Di printer IA itu gitu. Nah, nanti bisa jadi penghasilan kamu. Nah, kamu bisa berjalan-jalan deh gitu. Oke, terus kita lanjut nih Kak. Travel di zaman sekarang perlu bersama tour guide nggak Kak? Gimana Kak? Kalau di Istanbul dulu, karena saya dulu di Istanbul ya, itu sebenarnya banyak banget, karena kan pada dasarnya Istanbul tuh touristic place banget ya, banyak banget yang datengin dari seluruh penjuru dunia, ibaratnya ya, dari segala macam warga negara gitu. Nah, jadi memang harus atau tidak, ya tidak harus pastinya ya, kalian punya pilihan untuk tidak memakai tour guide gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya pakai tour guide? Oke, pertama misalnya budget pasti akan lebih mahal ya, karena kan kita harus membayar mereka. Terus kalau misalnya kita pakai travel, kan sudah dibuatkan travel sama mereka, ibarat kita cuma kasih uang, beres deh gitu, ikut kemana aja, transportasi ada, makan gampang, tempat tinggal gampang gitu. Tapi ya satu sisi pasti lebih mahal daripada kalau misalnya kita yang buat sendiri nih itinerary kita gitu. Nah, jadi kalau harus atau tidak ya itu pilihan balik masing-masing. Mau liburan, kalau misalnya mau liburan enak, liburan cantik, yang kayak nggak mau repot-repot, oke, pakai travel. Tapi kalau misalnya kayak, mau lebih pengalaman, nggak apa-apa deh, mau yang seru, mau yang merakyat, oke, berarti nggak perlu pakai tour guide gitu loh. Nah, gimana siasati kalau misalnya nggak pakai tour guide, itu yang saya bilang. Bisa hubungi PPI ya, yang kalau kita tahu itu tuh PPI negara tersebut, minta tolong ke mereka. Kak, misalnya saya mau ke sini, kira-kira ada nggak ya Kak kontak untuk apa? Atau misalnya kalau kalian punya kenalan, pertama sih itu ya, kenalan di negara tersebut yang mau kalian kunjungi, orang Indonesia, entah temennya, tetangga, saudara gitu kan. Atau misalnya dari PPI tadi bisa. Atau misalnya kalau di mana namanya ya, kalau di Turki itu ada grup juga namanya itu MII ya, itu Masyarakat Indonesia di Istanbul. Nah, jadi itu nggak cuma pelajar, itu tuh semua yang pekerja-pekerja semua tuh tergabung di grup itu. Nah, itu kalian bisa tuh kontaklah si grup-grup yang ini tadi. Kalian bisa tanya ke mereka, minta tolong ke mereka bagaimana, atau mungkin mereka bahkan yang bisa menjadi tour guide kalian. Jadi kalian nggak mesti membayar ibaratnya professional tour guide. Misalnya saya mau ke Turki, berarti nggak mesti harus tour guide orang Turki. Bisa nih dari si anak-anak mahasiswa tadi. Nah, dan kalau di kita itu tuh banyak sekali ya, termasuk saya dulu juga pernah kayak gitu, menjadi ibaratnya tour guide gitu loh. Tour guide yang bukan tour guide yang saya sekolah tour guide gitu ya, enggak gitu. Jadi nanti saya lah yang mendampingi
kalian yang mau datang ini, nanti saya mengajak kalian jalan-jalan. Yang pertama ya pasti budgetnya akan lebih rendah kan, maksudnya kita membayar si orang tersebut ini ya kan yang dijadikan tour guide itu kan ya pasti tidak akan semahal kalau kita membayar profesional tour guide. Terus misalnya lebih enak juga karena apa? Karena kan ngomongnya komunikasinya bahasa Indonesia. Nah terkadang tuh ada tour guide yang nggak bisa berbahasa Indonesia, bisanya hanya bahasa Inggris gitu. Jadi bisa disiasati dengan cara kayak gitu. Kita cari tahu orang yang tinggal di sana seperti apa, kita kontak, kita minta tolong ke mereka. Itu kalian punya pilihan itu. Tergantung balik lagi, budgetnya ditentukan kalian yang tahu berapa, kalian mau liburannya ibarat liburan enak atau enggak gitu loh. Itu semua balik ke pilihan masing-masing. Gitu sih kalau dari saya. Gimana kalau dari Kayani? Kalau dari saya lebih suka nggak pakai tour guide sih. Saya nggak suka digiring-giring. Iya, dan Tahu kan terkadang ya kalau ikut tour digiring-giring, kesini. benar, terus misalnya ayo cepet-cepet kita, misalnya kita itu. masih, apalagi nih orang Indonesia itu kan suka foto-foto ya, Banget. terus suka belanja-belanja, terus tiba-tiba kita belum kelar belanja, tapi kita udah diburu-buruin cepet-cepet gitu. Kalau di permasalahan tour guide ini saya lumayan, bisa dibilang lumayan paham sedikit, karena saya pernah berkecimpung di dalamnya, jadi saya tahu sekali bagaimana sistem travel, sistem pertur guidean, itu tuh saya cukup paham gitu. Okay. Nah, jadi ya ada kekurangan dan kelebihan kalau misalnya kita pakai travel seperti itu. Balik lagi ke preferensi masing-masing maunya tuh seperti apa. Okay. Ya kan Kak? Iya, oke. Nah, yang mau ikut sesi 2 boleh, nggak apa-apa ya? Silakan itu apa. Bentar. Kita bahasnya yang tadi mata kuliah apa saja yang sulit atau menantang selama kuliah di TL. Selama di TL apa yang paling sulit ya? Kalau saya sih nggak ada nih. Kalau Kak Ica apa Kak? Kalau saya sebenarnya sih ya bukan yang sulit gimana, cuman masalah tertarik atau enggak sih maksudnya ya. Karena kalau saya sendiri memang dari awal itu saya memang minatnya itu ke daerah yang maksudnya ke persampahan gitu. Nah sehingga jadi kalau misalnya materi ibaratnya nih kita bisa bilang tentang pengolahan air gitu, bukannya susah atau nggak ngerti atau gimana, tapi ya memang agak kurang tertarik gitu loh, misalnya kita bisa bilang, karena saya bidang minatnya itu di bagian sampah, tapi tetap maksudnya dibilang susah juga enggak, jadi sebenarnya itu balik ke masalah preference masing-masing, seperti itu. Jadi kalau yang menantang sendiri sebenarnya sih kita bisa bilang in general tuh di semester-semester akhir, karena apa? Karena pelajaran itu semua udah tentang desain, ya enggak Kak? Jadi misalnya nih kalian mendesain tentang pengolahan sampah gitu ya, jadi misalnya mulai dari sampah yang ada di rumah kalian, sampai nanti dibawa ke TPA, terus nanti desain dari si TPA-nya sendiri, itu kan nanti kalian yang akan buat kalau misalnya kalian itu kuliah di teknik lingkungan. Gitu. Jadi pelajaran-pelajaran seperti itu yang menantang. Masalah sulit atau enggak itu tuh sebenarnya balik ke pribadi masing-masing ya. Maksudnya kalau kita belajar yang nggak ada yang nggak mudah gitu loh maksudnya. Jadinya saya tahu sih ini klise, tapi maksudnya emang kayak gitu ya. Gitu. Nah terus kalau misalnya, jadi menurut saya menantang tuh yang pelajaran akhir-akhir pastinya, udah bagian desain karena kan itu ibaratnya kayak pelajaran tugas besarnya lah ya, itulah yang kalian akan lakukan nanti kalau kalian lulus dari teknik lingkungan, ya pekerjaan seperti itulah yang akan kalian lakukan gitu. Itulah yang menantang. Desain bisa desain untuk air limbah kah, desain untuk sampah, desain apapun, itu yang cukup menantang kalau menurut saya. Iya, gitu. betul sekali. Nah, oke, jadi itu udah pertanyaan terakhir Kak. Kita sekarang langsung ke kuis nih ya untuk memperebutkan 2 voucher GoPay. Iya. Oke, silakan masuk ya ke ini, link. bisa ada di chatnya juga. Ada di chat box, kalian bisa Ada di lihat chat itu box, ada bisa masuk. Kayani kirimkan linknya, kalian bisa atau masuk. bisa lihat di joinmyquiz.com, enter code-nya ini. Kita tunggu 5 menit aja, langsung kita mulai ya nanti. Iya. Untuk yang belum bisa check out, gimana ya? Yang belum bisa check out nggak apa-apa deh nanti soalnya. Nanti mungkin kita minta panitia untuk share link check out-nya lagi ya untuk yang sesi 1 di ini, kan ada Telegram grupnya ya. Iya, betul. Oke. Kita tunggu 2 menit lagi deh ya. 1 menit lagi aja deh ya. 1 menit lagi. 1 menit yang belum lagi. join, silahkan join dulu.
Oke, ada yang mau masuk lagi? 35 orang sekarang. Oke, 35 orang. Ada yang mau masuk lagi nggak nih? Ada yang masuk lagi? Nggak ada mungkin ya, sudah ya. Oke, kita hitung mundur ya. Oke, 10, 9, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 4, 4, 3, 2, 1. 1. Kita mulai ya. Oke. Ingat ada waktunya ya. Oke. Ada yang ketawa-ketawa. Ayo, apa itu? Oke, kita sudah sampai. Berarti kita lihat. Yang mana nih leaderboardnya ya? Oh, Fania memang mau masuk PL ini sepertinya ini. Oke, selamat buat Fania Anggraini sama Nofri Ramadan. Boleh chat pribadi dari Zoom ini ke kakak, ke moderator ya. Tolong chat nomornya.
Nanti untuk dikirimkan Untuk GoPay. kirim Nofri ada Nofri di sini? Nofri Ramadan ada? Ada Kak. Nofri ada, oke. Ya, Nofri. Mana nih namanya? Tolong chat pribadi ke saya moderatornya. Maksudnya chat dari Zoom ya. Kemudian Fania masih ada? Fania? Oh ya, Fania sudah. Ada ya. Oke, selamat Fania. Makasih Kak. Oke, selamat. Dan oke, Nofri juga. Oh, Nofri dari Mandua ya? Mandua Samarinda ya? Oke, baik. Selamat semuanya. Selamat atas 2 orang tadi yang sudah dapatkan 2 voucher GoPay. Habis ini saya kirimkan. Nanti tolong tinggal di sini sebentar ya. Karena untuk konfirmasi apakah sudah sampai atau belum GoPay-nya. Nah, tolong jangan dilihat nominalnya ya, tapi nominalnya bisa buat beli itu kok, beli makan siang hari ini kok ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Ica. Terima kasih sekali sudah bagi materi di sini. Terima kasih buat adik-adik sekalian yang tetap bertahan di sini sampai terakhir ya. Semoga apa yang kita sampaikan ada hikmahnya buat kalian bawa pulang gitu ya, ataupun ada gambaran lagi, misalkan teknik lingkungan itu ya belajarnya ya sekitar itu tuh. Pengelolaan waste, pengelolaan pencemaran udara, pengelolaan apa-apa. Jadi kita nggak main sampah doang ya, nggak main. Kita mainnya dokumen lingkungan juga main gitu. Jadi jangan dibilang teknik lingkungan sama dengan pengelolaan sampah doang. Biasanya gitu tuh Kak ya. Oke, baik. Mungkin sampai untuk check out. Sebentar, kita lagi tanyakan untuk check out-nya karena tadi kayaknya check out-nya udah ganti ke sesi 2. Jadi saya tanyakan ke panitia dulu. Nah, nanti kalau misalkan kalian belum bisa check out, sebentar ya. Oke, jadi nanti kalau ini ada grup Telegramnya ya kalau nggak salah kalian. Ya. Ada di grup Telegram ya? Ya, nah nanti saya akan minta panitia untuk bagi link check out-nya lagi, untuk dibuka lagi sesi satunya, dan untuk bagi itu di Telegram. Begitu ya, Dede ya? Nggak apa-apa? Nanti jangan lupa yang ikut sesi 1 ini ke Telegram ya. Oke, baik. Oke, kita cukupkan dulu sampai di sini ya, Kak Ica. Terima kasih banyak, Kak Ica. Iya, Terima kasih banyak, adik-adik. Sama-sama. Sukses buat UTBK-nya. Sukses buat UTBK-nya. Semoga kita ketemu di TL. Nanti kita bisa bahas-bahas traveling lebih jauh ya. Iya. Oke, dadah. Terima kasih semuanya atas waktunya. Silakan bisa live ya. Iya. Oh iya Kak, udah pada keluar belum ya? Kita nggak foto bersama dulu nih Kak. Oh iya ya. Oh tapi dari tadi sudah di ini sih. Oh ya kita foto bersama dulu ya. Kalau yang masih ada di sini yang masih bisa open kamera, open cam. Open kamera. Iya. Oke. Kita masih tunggu. Oke. Iya. Silakan yang mau di open kameranya. Oh, ini dia Nofri ya. Nofri melaju di akhir-akhir. Oke. Udah ada lagi yang mau nyopen? Ya, oke. Oke, terserah ya. Gayanya boleh mau gini. Nggak tahu gayanya anak sekarang apa ya? Bebas. Kalau saya tahu gaya TikToknya begini nih. Oke, kalau gitu kita foto bersama ya. 1, oke, ya. 1, 2, 3. Kalau kita L aja nih. 1, 2, 3. Oke, ntar ya. Saya ada kedua. Ada halaman kedua sebentar. Oh ya, nanti foto kalian saya pajang di ini ya, IG-nya. Oh ada, udah. Oke. Nanti jangan lupa lihat IG-nya TL. Mungkin ada foto kalian terpajang di situ. IG-nya enviro_ITK ya. Oke, boleh. Nanti kalau misalkan kalian mau tahu Instagram kita, ada juga di situ. Boleh di-share sama kita ya. Kita juga merupakan followernya di situ gitu. Jadi kalau mau tanya-tanya lebih jauh, itu bisa dari situ.
Oke deh kalau gitu terima kasih semuanya. Terima kasih See you. semua atas waktunya. Sampai berjumpa di lain waktu. Makasih banyak, Kak. Sama-sama. Sama-sama. Semoga bermanfaat. Terima ya, kasih. yang disampaikan. Sama. Oh iya untuk Kak, Nofri izin, sama Les. Fania bentar ya.